3. Subbab kedua. Usaha memperbaiki masa lalu. Masa lalu adalah jarak paling jauh dari masa depan. Namun, seseorang bisa saja tidak punya masa depan hanya karena masa lalu yang datang seperti hantu. Tidak semua pernikahan dapat menjadi obor kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Bisa saja harapan baik berakhir pada kenyataan yang menyakitkan, bahkan pada langkah yang masih permulaan. Misalnya saja, pada pernikahan yang tidak direstui, perjodohan yang tidak dikehendaki, pernikahan dengan pasangan orang lain, dan konflik-konflik lainnya. Ada seseorang yang menikah tanpa mendapat restu dari keluarga si lelaki. Mereka melabuhkan hubungan hanya bermodalkan cinta dan bertekad untuk bahagia. Namun, bahagiakah mereka? Jika cinta sudah bicara, konon dunia serasa milik berdua. Namun, setelah anak-anak mereka lahir, dunia itu nyatanya harus dibagi. Kebahagiaan yang dianggap dapat digenggam erat berdua saja, perlahan-lahan harus dibelah dan diberikan pada sang buah hati. Bukankah kebahagiaan anak-anak adalah semesta bagi orang tuanya? Demi kebahagiaan anak-anaknya, ia rangkul kembali keluarga si lelaki. Keluarga yang sejak permulaan telah meludahi cintanya, telah mencincang-cincang hatinya, telah memberikan kisah suram dan trauma mendalam pada ingatannya yang tajam. Ia pulang dengan harapan besar dapat memperbaiki masa lalunya. Barangkali dengan begitu, anak-anak mereka akan mendapat posisi yang sama baiknya dengan cucu-cucu lain di keluarga itu. Namun, ternyata harapannya harus padam setelah kembali dinyalakan. Kesedihan yang lama ditelan sendiri. Tidak dapat dicegah, justru terbagi kepada anak-anaknya. Dan itu tentu saja membuat hatinya seperti dicubit berkali-kali. Maka ia berpesan, "Kelak, jika cintamu tidak direstui, berhentilah. Jangan mengulang sejarah yang sama." Kisah sedih itu seperti telaga yang bersarang di dadanya, tidak pernah benar-benar dapat ditutup. Ia memang mampu melewati neraka psikologisnya saat itu, dan amat takut hidupnya terlempar kembali ke masa lalu. Namun, setelah itu, pada hidupnya yang sekarang, ia pun seperti orang asing yang masih berulang-ulang pulang untuk menziarahi kisahnya yang kelam. Ia terus berharap anak-anaknya, teman-temannya, dan keturunannya tidak akan pernah memiliki telaga yang sama, seperti miliknya. Namun, tanpa ia ketahui, cerita-ceritanya itulah yang justru menggali telaga pada setiap orang terdekat yang mendengar kisahnya. Bab 3, subbab ketiga. Kapan berhenti menyuapi kemalasan orang lain? Berharap seseorang yang tengah berada di zona nyaman untuk berubah ialah suatu kesia-siaan. Seorang ibu terus mengeluh tentang anak lelakinya, yang belum juga melepaskan diri meskipun telah berkeluarga. Melepaskan diri yang dimaksud ialah mandiri, menanggung biaya hidup sendiri, dan lepas dari bantuan orang tua. Semakin hari, bukannya tahu diri, malah semakin menjadi-jadi, ucapnya. Ibu ini sebenarnya merasa keberatan dengan kondisinya lantaran ia bukan seorang yang kaya raya.
Ia dan suaminya bekerja keras untuk menghasilkan uang yang tidak begitu banyak, dan seringkali merasa tercekik setiap anak lelakinya meminta jatah bulanan lebih, jatah yang tidak sedikit, karena untuk menanggung biaya makan, uang kontrakan, listrik, air, dan kebutuhan lainnya. Anak lelakinya itu memang bekerja, pekerjaan paruh waktu, yang selalu mendapat pemakluman bahwa hasil kerjanya tidak mungkin cukup untuk menghidupi anak dan istrinya. Karena alasan itu, si anak lelaki ini merasa berhak untuk terus menadahkan tangan kepada orang tuanya. Akan tetapi, meskipun selalu menjadi beban, ia tidak pernah merasa perlu berterima kasih. Ia justru lebih sering mengumpat karena menganggap orang tuanya tidak pernah memberikan uang yang cukup. Tidak pernah cukup bukan lantaran uang bulanannya berkurang, tetapi biaya hidup manusia memang semakin hari akan semakin bertambah. Terlebih setelah memiliki anak. Anak ini akan tumbuh membutuhkan biaya, mulai untuk membeli popok, susu, mainan, kemudian sekolah. Kebutuhan yang terus tumbuh mustahil akan tertutup oleh biaya yang datar. Seharusnya ia menyadari itu, lalu bergerak memperjuangkan masa depannya sendiri. Namun, anak lelaki ini justru meletakkan semua tanggung jawabnya kepada orang tua. Meskipun orang tuanya mengeluh susah, ia seperti telah kehilangan hati untuk berempati dengan kesusahan orang lain. Kendati itu orang tuanya sendiri. Ia selalu merasa sebagai korban yang paling menderita sedunia dan menuduh orang tuanya tidak bertanggung jawab sehingga tega memberi kesusahan kepada anak-anaknya. Karena selalu merasa menjadi korban, kata-katanya sering kali kasar. Ada dua cara untuk mendapatkan uang orang tuanya. Pertama, dengan kata-kata kasar atau membuat shock mental kepada ibunya dengan masalah-masalah yang mau tidak mau harus diselesaikan dengan uang orang tuanya. Kedua, dengan sikap yang super baik yang mengesani dirinya sudah berubah, sehingga orang tuanya bisa terhanyut dan terlena. Kalau sudah begitu, mudah sekali mengambil hati orang tuanya untuk memberikan semua mua yang dia minta. Kadang, saat mereka sangat keterlaluan, sang ibu berkata, "Jadi anak kok kelewat batas sih? Apa nggak kasihan sama orang tua? Seharusnya ya berubah." Padahal, seseorang tidak mungkin berubah hanya dengan bujukan dan nasihat orang lain. Bila dalam hatinya tidak ada kesadaran dan usaha sendiri untuk berubah. Sang ibu memang boleh berharap anaknya berubah, tetapi rasanya mustahil bila dia sendiri masih menggunakan cara yang sama untuk menghadapi kasus-kasus serupa. Seringkali kita berharap orang lain berubah terlebih dahulu, supaya hidup kita berubah. Padahal, bila orang lain itu sudah merasa di zona nyaman dengan terus menjadi beban, mengapa harus berubah? Seharusnya kitalah yang berubah untuk mengubah perlakuan orang lain terhadap kita. Seandainya saja ibu itu bisa mengubah diri, mengubah cara menghadapi anak laki-lakinya, barangkali kehidupan mereka pun akan berubah. Seperti halnya air. Mustahil tidak akan berbelok bila di depannya ada batu besar yang berdiri. Mustahil anak lelakinya tidak akan berbelok mencari jalannya sendiri bila sang ibu berdiri bagi batu yang keras dan berhenti menyuapi kemalasan anak lelakinya. Bab 3, subbab keempat. Keputusan tanpa tanggung jawab.
Setiap keputusan pasti disertai risiko yang harus ditanggung. Orang-orang yang tidak berani menanggung risiko akan berdiri ragu-ragu saat membuat keputusan. Mengambil keputusan memang bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Akan menjadi semakin sulit bila rasa percaya dirinya tipis. Mereka mudah cemas, ragu-ragu, dan khawatir bila keputusan yang diambilnya akan menyulitkan diri sendiri ataupun orang lain. Orang-orang yang sulit mengambil keputusan sendiri biasanya akan melibatkan orang lain, entah untuk sekedar memberi pandangan ataupun meminta orang lain membantu memutuskan masalahnya. Namun begitu, tidak semua orang yang mengandalkan pendapat orang lain pasti pribadi yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Hubungan demokratis dalam sebuah komunitas, keluarga, atau organisasi sangat mementingkan pertimbangan pendapat orang saat mengambil keputusan bersama. Pendapat orang lain memang bisa memengaruhi keputusan seseorang. Karenanya, terkadang ada orang-orang yang memanfaatkan pendapat tersebut untuk menegaskan keputusannya yang egois. Maksudnya, orang tersebut sebenarnya sudah mengambil keputusan dalam hatinya. Hanya saja, ia butuh pendapat orang lain untuk mendukung keputusannya tersebut. Mengapa begitu? Sebab dukungan dari orang lain akan menegaskan bahwa keputusannya tepat. Maka, jika terjadi apa-apa, pendapat tersebut dapat menjadi tameng dari rasa bersalah yang seharusnya ia rasakan. Bahkan, mungkin saja ia akan melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang tersebut. Misalnya, saat seseorang merasa tidak lagi mencintai pasangannya dan diam-diam menaruh suka pada orang lain. Dalam hati, ia telah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Tentu ini terkesan sadis. Maka, untuk menghapus perasaan bersalahnya, ia berpura-pura meminta pendapat orang lain yang ia giring untuk senada dengan kata hatinya. Dengan begitu, ia tidak perlu merasa bersalah karena keputusannya dianggap hasil dari pendapat orang lain. Ada juga orang-orang yang selalu meminta pendapat orang lain untuk memutuskan masalah dalam hidupnya. Tetapi, setelah itu menyalahkan orang tersebut saat mengalami hal buruk. Gara-gara mengikuti pendapatmu, hubunganku semakin berantakan. Saudaraku justru jadi parah setelah mengikuti pendapatmu berobat ke tabib itu. Coba aku tidak mendengar ucapanmu, hidupku pasti jauh lebih baik. Misalnya, ketika ia meminta solusi, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Bukannya mengoreksi diri sendiri, ia justru menyalahkan orang lain. Orang-orang seperti itu akan sulit mengakui kesalahan dirinya sendiri. Mereka hanya ingin enaknya saja, tidak mau bersusah payah mencari solusi sendiri. Tetapi setelah terjadi hal buruk atas solusi orang lain, mereka pun tidak mau bertanggung jawab. Ada baiknya kita menghindari orang jenis ini, termasuk orang-orang yang hobi memutarbalikkan fakta dengan cara memelintir ucapan kita untuk lari dari tanggung jawab. Mbak Tika nggak setuju loh ketua RT-nya perempuan. Padahal Mbak Tika ini tidak berkata demikian. Ia hanya mengaku sebagai respon standar dari opini negatif yang diucapkan seseorang. Namun, anggukan yang bernada netral tersebut justru dimaknai sebagai bentuk keberpihakan atas opini negatif tersebut. Seakan-akan Mbak Tika lah yang beropini, padahal seseorang itulah yang tidak punya nyali untuk mengambil aksi sendiri. Bab 3, subbab kelima. Aku memang seperti ini. Seseorang yang egois akan memaksa orang lain menerima dirinya apa adanya, karena mereka tidak mau mengubah diri.
Berangkat dari kesadaran akan perbedaan manusia, tumbuhlah toleransi untuk menghargai satu sama lain, termasuk dalam hal berpendapat. Akan tetapi, terkadang kita tidak bisa mengelak terjadinya perselisihan akibat perbedaan. Alih-alih menyadari kemungkinan adanya salah paham, kita justru memaksakan orang lain berubah supaya menjadi bagian dari kubu kita. Seseorang yang berusaha mengubah orang lain artinya tidak bisa menerima keunikan yang berbeda-beda. Itu sebenarnya wajar, bahkan dalam sebuah hubungan. Perbedaan yang aman pencolok mesti dicari jalan tengahnya, supaya tetap bisa berjalan beriringan. Bagaimana caranya? Ya, dengan mengubah diri, menyesuaikan kondisi. Namun, beradaptasi tentunya tidak mudah. Ada kalanya istilah adaptasi menjadi hilang dan muncullah anggapan bahwa kita tidak bisa menerima orang tersebut apa adanya. Sehingga seseorang tersebut bisa saja berkata, "Aku memang seperti ini adanya. Terserah kamu mau terima atau tidak." Sekilas, ucapan tersebut memang mengesani pihak yang diajak bicara sudah bersikap negatif, tidak bisa menerima apa adanya orang lain. Apalagi bila diaplikasikan dalam konteks yang mendukung. Misalnya dalam sebuah hubungan. Kalimat tersebut bisa saja diucapkan saat seseorang diputuskan kekasihnya, setelah diketahui berasal dari keluarga miskin. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Keunikan itulah yang mereka bawa saat berinteraksi sebagai manusia sosial. Keunikan yang menegaskan bahwa setiap pribadi itu berbeda. Manusia satu dengan yang lainnya tidak mungkin sama, sekalipun mereka seseorang yang kembar identik. Ya, aku memang seperti ini adanya. Keadaannya memang miskin, lalu mau apa? Bila tidak bisa menerima keadaan tersebut, ya silahkan. Artinya, seseorang itu memandang manusia hanya berdasarkan hartanya. Namun, akan lain halnya bila ucapan tersebut berada di dalam konteks yang berbeda. Misalnya, pada sepasang kekasih yang tengah berkompromi untuk mencari jalan tengah dari kasus. Si lelaki memiliki temperamen suka marah, tetapi si perempuan memiliki asma yang akan kambuh bila mendengar orang marah-marah. Lalu, sebaiknya bagaimanakah cara mengatasi kondisi tersebut bila ingin tetap bersama? Tiba-tiba si lelaki berkata, "Aku memang seperti ini, terserah mau terima atau tidak." Terkesan sangat egois, bukan? Ia seakan-akan tidak memiliki empati dan tidak mau tahu masalah orang lain. Tanpa mengatakannya, ucapan tersebut sudah menegaskan bahwa si perempuan harus memahami dan menerima kondisi si lelaki. Bila sudah begitu, usaha untuk mengubah diri demi jalan tengah menuju tujuan yang sama akan mustahil berhasil.